guys, gue Jenny dan thank you for stopping by di video gue. First things first, gue mau nanya, pernah gak sih kalian tuh ngerasain atau ngalamin krisis identitas? Dan jawabannya gue rasa pasti iya. Semua dari kita pernah ngalamin hal ini, dan semua dari kita pernah ngalamin fase dimana kita tuh perlu cari jati diri kita. Nah, di video ini gue pengen bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi soal pencarian jati diri dalam terang iman. Terutama yang pengen gue bahas adalah The Dark Night of the Soul, artinya adalah malam gelap jiwa. Ini bukan hanya sebuah statement poetic, statement yang puitis, tapi ini memang suatu teori dan pemikiran dari Saint John of the Cross. Jadi Saint John of the Cross ini tuh imam Katolik dan mistikus Spanyol. Jadi memang seorang teolog dari abad ke-16. Okay. Nah, jadi fenomena ini tuh ternyata cukup terkenal dari abad 16 dan gue sebenarnya cukup kaget. Karena konsep ini kalau udah lahir dari zaman dulu, yang dimana kita tahu zaman dulu tuh zaman yang masih konservatif banget pemikirannya, terutama di dalam ranah gereja. Okay. Jadi ya nggak kepikiran aja gitu. Nah, The Dark Night of the Soul tuh apa sih? Gue bakalan kupas lebih lanjut di video ini. Jadi karya dan penelitiannya Saint John of the Cross ini yang dia tuangkan dalam karya-karya puisinya, dalam tulisan-tulisannya ini tuh adalah tentang pertumbuhan jiwa ini juga dianggap sebagai puncak literatur dari mistikus Spanyol. Tapi apa sih itu teologi Kristen mistik? Teologi mistik tuh dalam kekristenan itu mostly bukan tentang dogma, bukan tentang doktrin ataupun pengetahuan Alkitab atau pengetahuan tentang Tuhan. Tapi itu lebih ke pengalaman spiritual seseorang dengan Tuhan. Okay. Makanya itu disebut mistik. Dan juga jadi The Dark Night of the Soul itu depresi rohani atau bukan? Ini fenomenanya mirip, dan gejalanya sama. Tapi Dark Night of the Soul itu bukanlah masa depresi. Tapi dijelaskan oleh Saint John of the Cross, ini tuh bukan penolakan spiritual atau gangguan psikologis, ataupun meskipun yang dirasakannya itu mirip. Nah, sebaliknya ini tuh adalah tahap pembersihan, purification, transformatif, dan prosesnya menyatunya jiwa dan roh manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Nah, Saint John of the Cross itu ngedeskripsiin fenomena ini sebagai belas kasihan, mercy dari Tuhan agar memurnikan jiwa manusia yang tadinya sebelumnya itu berharap dan bergantung pada penghiburan dan ketenangan dari Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang murni mencintai Tuhan tanpa mengharapkan timbal balik apapun. Jadi yang tadinya kita mikir hubungan kita sama Tuhan itu transaksional. Kalau kita, contoh konkretnya adalah kalau kita sedang sedih ataupun dalam masa stres, depresi apapun, kita pasti ujung-ujungnya datang ke Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, datang ke gereja, ibadah, atau apapun itu, dengan harapan kita tuh bakalan dapat ketenangan jiwa, dengan harapan masalah kita cepat selesai, dengan harapan Tuhan itu bakalan ngabulin permintaan kita dan dengerin keluh kesah kita, dan akhirnya kita bisa merasakan tenang. Nah, Dark Night of the Soul intinya itu adalah kita mengalami proses ini supaya kita tuh memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan transaksional. Jadi kita benar-benar purely datang ke Tuhan karena kita butuh Dia, karena kita mau nyembah Tuhan gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu menarik penghiburannya. Tuhan menarik jadi saat doa dan saat teduh bersama Tuhan yang dulu membawa penghiburan dan ketenangan, tiba-tiba terasa kering, hampa, dan meaningless.
jiwa jadi meronta-ronta mencari penghiburan, dan eksistensi Tuhan pun menjadi blurry. Moralitas dan values hidup menjadi runtuh, semua berantakan. Tidak ada lagi patokan atau sosok Tuhan pun yang nyata dalam hidup. Hidup pun menjadi kehilangan arah. Itu benar-benar gejala yang mirip dengan depresi. Dan seolah-olah kita ngerasa ini depresi rohani. Dan bahkan bukan hanya rohani, itu benar-benar ngaruh ke keseluruhan hidup kita. Tapi Saint John of the Cross menjelaskan kalau kegelapan ini itu bukanlah ketiadaan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu memisahkan diri dari kita, tapi melainkan kehadiran Tuhan begitu dahsyat, begitu overwhelming, sehingga membutakan kemampuan jiwa seseorang untuk merasakan hadiratnya. Ini tuh sama aja kayak kita nih, kalau kita ngelihat matahari langsung ataupun kita terlalu dekat dengan matahari, pasti kita bakalan overwhelmed. Mata kita tuh bakalan malah jadi buta gitu. Itu ya perumpamaan yang mirip lah seperti fenomena ini. Jadi ini memang sangat mengguncang identitas seseorang, dan yang tadinya Tuhan merupakan segalanya dan moral kompas hidup seseorang, doa dan penyembahan jadi tempat nyaman, jadi penghiburan, sekitar jadi kosong dan hampa. Fase ini tuh memang bergantung pada respon dan reaksi individu masing-masing. Belum tentu semua orang berhasil melalui masa ini dan lulus. Ini memang sungguh sulit, dan saya sendiri mengalami hal ini. Jadi saya sangat bersimpati dan berempati kepada teman-teman yang juga mungkin mengalami fase ini dan mungkin belum tahu ada istilah ini. Tapi yang pasti saya gue nggak ngejudge, gue nggak ngejudge lu, dan nggak akan bilang oh lu gagal nih lewatin fase ini. Nggak ada hak gue buat ngomong gitu, atau siapapun nggak akan ada hak buat menghakimi diri lu dan hubungan lu dengan Tuhan. Semuanya tuh memang balik ke diri kita masing-masing. Nah, periode kebingungan ini dan penderitaan ini tuh kita bakalan berhasil melalui hal ini kalau kita tuh tetap berpegang teguh dan menantikan Tuhan terus. Oke, akan ada masa-masa breaknya dari Tuhan, tapi kalau lu tetap menantikan Tuhan, mungkin dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, tapi lu tetap nggak lepas sepenuhnya dari Tuhan, gue yakin lu bakalan berhasil melalui fase ini. Jadi gue bener-bener ngajak teman-teman kalian semua buat tetap nggak nyerah sama Tuhan. Jangan pandang orang lain, jangan dengerin orang lain, nggak. Dan lu semua tuh nggak perlu menuhin ekspektasi siapapun. Cukup terus berpegang sama Tuhan. Jangan lepas sepenuhnya, tetap datang ke gereja, tetap doa, tetap ibadah. Karena gini guys, karena perasaan manusia itu nggak stabil. Jangan bergantung sama perasaan kita. Nah, pada akhirnya periode kebingungan itu akan membawa kita ke cara hidup yang lebih baru, lebih otentik lagi, dan lebih terintegrasi lagi dengan Tuhan. Lebih otentik kenapa? Karena kita gak mengharapkan selalu baik, selalu semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan dalam segala masa sulit, masa gelap apapun itu, kita bakalan tetap terus berjalan bersama-sama dengan Dia gitu. Memang Saint John of the Cross memberikan kerangka pemahaman bahwa periode ini itu paling menyakitkan dalam hidup dan merupakan periode yang membentuk kedalaman dan ketahanan dan kemampuan seseorang untuk mencintai Tuhan menjadi lebih murni lagi. So, my dear friends, my dear fellow warriors, Tuhan tuh tetap ada di samping lu. Walau hati lu berdarah-darah, walau lu terseok-seok, buat tetap berpegang teguh sama Tuhan dan gak bisa ngerasain Dia. Lu mungkin ngerasa Tuhan makin gak nyata, lu mungkin ngerasa lu terpisah dari hadirat Tuhan. Tapi please tetap berjalan sama Tuhan, tetap nantikan Tuhan terus. It's okay ngeluh, it's okay lu break,
lu take a break is okay, tapi tetap nantikan dia, please jangan stop or lepas forever dari Tuhan. Karena gue yakin dia tetap ada di samping lu, cuman kita nggak bisa ngeliat aja karena terlalu overwhelmed dan lu nggak terhilang bro. Kalaupun lu terhilang, lu satu-satunya domba yang terhilang di antara 100 domba, gue yakin Tuhan bakalan stop everything and He will find you. Let God find you. Biar Tuhan yang cari lu. Tapi lu sendiri jangan kabur terus. Jangan kabur dari Tuhan. Okay? Karena dia lagi murniin jiwa lu. Gue tahu ini susah buat diterima. Gue tahu rasanya gue nggak mau dimurniin jiwa gue dengan cara yang sakit ini. Tapi gue bener-bener supaya lu bisa datang ke dia, bukan cuma minta penghiburan doang. Oke. Jadi lu tetap tulus dan setia untuk datang ke dia. Oke, tetap faithful lah. I feel your pain, my brother, my sister. I feel your pain truly because I've experienced it too. It's horrible, painful, and it was truly dark. Tapi diri lu sendiri yang paling tahu. Lu juga yang paling tahu hubungan lu dan ketulusan lu sama Tuhan. Jadi jangan ngeremehin dan manfaatin kebaikan Tuhan. I truly pray that you're gonna be able to go through all this. May God be with you. May God give you the strength to go through all this, and may God always bless you. Godspeed everyone. Godspeed.